Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya terutama iman, Islam, sehat walafiat serta panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan kajian. Salawat salam kepada kita sanjungan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu sahih hadis pilihan Bukhari Muslim karangan Abdullah bin Abdurrahman Al-Bashar. Temanya kita masih seputar sholat dan sekarang kita akan coba tentang waktu sholat. Al-Mawaqit Jamaah dan Iqad yang dimaksudkan di sini ialah waktu-waktu yang menjadi batas pelaksanaan sholat yang wajib dan juga yang bukan wajib. Maksudnya waktu sholat fardu merupakan syarat kedua dari beberapa syarat sholat. Dalam hadis ke-44 dari Abu Amir Asy-Syaibani yang namanya Sa'id bin Iyas, dia berkata, aku diberitahu pemilik rumah ini, lalu dia memberi isyarat dengan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amal yang paling cintai Allah Azza wa Jalla? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya kemudian apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bertanya kemudian apalagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Dia berkata, Rasulullah SAW memberitahukan perkara-perkara ini kepadaku yang sekiranya aku meminta tambahan lagi kepada beliau, tentu beliau akan memberikan tambahan kepadaku. Penjelasan lafaz sholat pada waktunya maksudnya adalah sholat fardu, karena sholat fardu inilah yang dimaksudkan dari kemuliaan ini. Kemudian yang kedua, ayun merupakan kata tanya yang perlu diurai lagi. Ada yang berpendapat yang tidak perlu uraian karena biasanya ia digabung dengan yang lainnya. Kemudian hadis ke-45 dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah sholat subuh, lalu ada beberapa wanita mukminah yang bersembunyi dengan kain ikut bergabung bersama beliau. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka, sementara tak seorang pun yang mengetahui siapa mereka itu karena suasana gelap. Penjelasannya, al-ghalas atau kemaram artinya bercampurnya cahaya subuh dengan kegelapan malam. Kemudian dimurutinna lafaz al-burud berarti kain bergaris-garis dengan beberapa warna. Sebagian ulama menambahkan bentuknya segi empat. Kemudian yang ketiga, muta'alaffi'ah sama dengan muta'alaffi'ah, artinya menyelubungi badan dan kepala. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa para wanita sahabat menyelubungkan kain ke badan dan kepala mereka, lalu mereka ikut sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka. Pada saat itu cahaya masih bercampur dengan kegelapan. Hanya saja orang yang melihat ke arah mereka tidak akan tahu siapa mereka itu, karena masih adanya kegelapan yang meliputi suasana saat itu. Pendapat perbedaan di kalangan ulama. Para ulama saling berbeda pendapat tentang waktu yang afdol dalam pelaksanaan sholat subuh. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila cahaya matahari sudah menguning atau fajar adalah yang afdol, yang didasarkan kepada hadis, membacalah bacaan yang panjang pada waktu sholat subuh karena ia lebih besar pahalanya. Jumhur berpendapat
Di antaranya 3 imam. Yang afdal ialah pada waktu fajar menyingsing, yang didasarkan kepada beberapa hadis yang banyak, di antaranya hadis dalam bab ini. Mereka menanggapi hadis asfiru bil fajri dengan beberapa jawaban. Yang paling baik adalah 2 jawaban. Yang pertama, yang dimaksudkan isfar ialah memastikan datangnya waktu fajar agar mereka tidak terlalu cepat, yang berarti masih berada pada waktu malam. Yang kedua, jika yang dimaksudkan isfar adalah memanjangkan bacaan dalam sholat, maka itu hukumnya sunnah. Dengan memanjangkan bacaan, mereka tidak ketinggalan sholat. Kesimpulan dari hadis, disunahkan segera melaksanakan sholat subuh pada awal waktu. Kedua, pembolehan kehadiran wanita atau perempuan di masjid untuk ikut sholat bersama kaum laki-laki selagi tidak dikhawatirkan muncul pengaruh negatif dengan keharusan memelihara diri mereka dari berhias. Selanjutnya hadis ke-46 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW sholat zuhur pada hari yang terik dan asar ketika matahari dalam keadaan bersih, dan sholat maghrib ketika matahari sudah terbenam, dan sholat isya tidak tetap waktunya. Jika beliau melihat mereka berkumpul, maka beliau menyegerakannya, dan jika beliau melihat mereka terlambat, beliau mengakhirkannya. Dan beliau sholat subuh ketika fajar sudah menyingsing. Penjelasan alasan. Yang pertama, al-hajrah, artinya panas terik setelah matahari condong ke barat, yang diambilkan dari istilah hajaran nas a'malahum, orang-orang meninggalkan pekerjaan mereka karena panas yang terik. Kemudian yang kedua, naqiyah, artinya jernih, bersih, tidak ada warna kekuning-kuningan dan tidak berubah warnanya. Ketiga, izza wajabat, artinya jika matahari terbenam. Keempat, al-ghalas, artinya kegelapan pada akhir malam yang ditimpali cahaya subuh. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan waktu yang afdal dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Sholat zuhur ialah setelah matahari mulai condong ke arah barat di ufuk langit. Sholat asar ialah ketika matahari dalam keadaan putih dan bersih, tidak dicampuri warna kekuning-kuningan, ketika bayangan semua benda sama dengan tingginya, tepatnya setelah bayangan itu berlebihnya. Sholat maghrib setelah matahari terbenam. Sholat isya tergantung kepada keadaan orang-orang yang makmum. Jika mereka hadir pada awal waktu, yaitu setelah bias kemerahan sudah hilang, maka itulah waktu pelaksanaannya. Jika mereka tidak datang kecuali setelah mendekati paruh pertama dari waktu malam, maka itulah waktu yang afdal selagi tidak memberatkan. Sedangkan waktu sholat subuh ialah ketika cahaya bercampur dengan kegelapan. Dari hadis ini dapat dipahami keutamaan segera melaksanakan sholat zuhur secara mutlak. Tapi hal ini dikhususkan dengan hadis Abu Hurairah, jika panas sangat menyengat, tundalah sholat hingga dini, karena panas yang menyengat berasal dari uap neraka. Muttafaqun alaih. Dalam hadis khabar dalam riwayat Muslim disebutkan, kami mengadu kepada Rasulullah SAW karena pasir yang amat panas, namun beliau tidak memenuhi pengaduan kami. Artinya mereka meminta penundaan sholat zuhur hingga keadaan menjadi lebih dingin. Namun beliau tidak memenuhi permintaan mereka karena beliau khawatir akan keluar dari waktunya. Kesimpulan dari hadis, yang pertama, keutamaan segera mengerjakan sholat pada awal waktunya selain sholat isya. Yang kedua, yang afdal pelaksanaan sholat isya ialah mengakhirkannya hingga mendekati tengah malam, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Namun, jika orang-orang yang hendak sholat sudah berkumpul, hendaknya sholat isya langsung dikerjakan karena bisa memberatkan mereka saat menunggu.
Yang ketiga yang afdal bagi imam ialah memperhatikan kondisi makmum dengan cara meringankan bacaan, namun tetap menyempurnakannya atau memanjangkan bacaan selagi tidak memudahkan mereka atau membuat nyaman mereka. Keempat, di dalam hadis ini terkandung dalil untuk menunggu hingga waktu fajar benar-benar sudah lewat. Yang terakhir, di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa sholat berjamaah lebih baik daripada mengerjakan sholat pada awal waktu namun sendirian. Hal ini dengan memperhatikan jamaah dalam sholat isya. Alhamdulillah, 3 buah hadis sudah kita baca. Yang pertama tentang waktu sholat, di mana dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu di dalam hadisnya di mana sahabat bertanya amalan apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, yang dijawab oleh baginda yaitu yang pertama adalah sholat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, kemudian yang ketiga jihad di jalan Allah. Jadi keutamaannya adalah yang paling dicintai Allah yaitu sholat pada waktunya. Kemudian dari berikutnya yaitu tentang Rasulullah pada sholat subuh, lalu ada beberapa jamaah wanita yang ikut berjamaah sholat subuh. Namun di sini Rasulullah terkait dengan waktu sholat subuhnya, karena memastikan datangnya waktu fajar agar mereka tidak terlalu cepat, yang berarti masih pada waktu malam. Akhirnya beliau melihat jamaah wanita ini agak samar-samar gitu, karena gelap, masih kelihatan gelap. Jadi dalam mazhab Hanafi, apabila cahaya matahari sudah kuning adalah yang afdal, sementara jumhur 3 imam yang afdal ialah waktu subuh, yaitu fajar menyingsing yang berdasarkan beberapa hadis. Nah, di sini Isfar itu memanjangkan bacaan dalam sholat itu hukumnya sunnah. Jadi dalam sholat subuh itu boleh memanjangkan bacaan sholatnya, namun hukumnya sunnah. Sholat tujuannya sebenarnya agar tidak ketinggalan sholat, karena ini waktunya hanya 2 rakaat juga dan waktunya sangat pendek. Terakhir yang ketiga hadis tentang yaitu waktu-waktu sholat fardu, di mana ini dijelaskan tentang hadis ini, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuh. Nah, untuk sholat zuhur dari sampai dengan asar ini, kalau bisa di dalam hadis ini disegerakan, kecuali untuk waktu selain isya. Jadi mudah-mudahan kita yang dapat mengamalkan waktu-waktu sholat ini dan hadis-hadis yang sudah kita bacakan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, juga para jemaah yang hadir dan juga para jemaah yang ada di rumah yang mendengarkannya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, tentunya di dalam pelaksanaan sholat, dan semakin hari semakin jauh lebih baik sholat kita. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.